Hai, perkenalkan kami kelompok 1 dari kelas 97 Sekolah SMP Negeri 4 Gorontalo. Kami akan membahas materi tentang kekongruenan bangun datar. Pertama, Mutia akan menyampaikan tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa mengidentifikasi kekongruenan dua benda atau bangun, kemudian menjelaskan syarat atau sifat dua bangun yang kongruen, dan yang terakhir menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang kongruen. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Apa itu kekongruenan? Yaitu dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Agar lebih paham, saya kasih contoh. Di sini ada dua persegi panjang, yang A berwarna hijau dan B berwarna kuning. Keduanya memiliki ukuran yang sama, yaitu 6 cm dikali 8 cm. Jadi, apakah kedua persegi panjang tersebut kongruen? Tadi sudah disebutkan, kalau kongruen itu bentuk dan ukurannya harus sama. Nah, bentuk persegi panjangnya sudah sama, dan ukurannya juga sama. Sama-sama 6 cm dikali 8 cm. Berarti kedua persegi panjang ini kongruen. Nah, simbol untuk kongruen itu seperti ini. Jadi kalau persegi panjang A kongruen dengan persegi panjang B, kita bisa simbolkan dengan begini. Gampang kan? Nah, sekarang bentuk persegi panjangnya seperti ini. Persegi panjang A berukuran 6 cm dikali 8 cm, dan persegi panjang B berukuran 8 cm dikali 11 cm. Apakah kedua persegi panjang ini kongruen? Bentuknya sudah sama, tapi ukurannya berbeda. Berarti kedua persegi panjang ini tidak kongruen. Simbol untuk tidak kongruen seperti ini. Jadi kalau persegi panjang A tidak kongruen dengan persegi panjang B, dapat disimbolkan seperti ini. Syarat kekongruenan. Dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, sisi yang bersesuaian harus sama panjang, dan sudut yang bersesuaian harus sama besar. Agar lebih paham, akan diberi contoh oleh teman saya. Hai, saya Anggriana Raja, panggil saja Anggi. Saya akan beri contoh. Di sini ada dua trapesium, yaitu trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Kalau kita perhatikan, kedua trapesium ini bentuknya sama saja kan? Trapesium ABCD bisa kita putar jadi trapesium PQRS sehingga ukurannya juga sama saja kan sebenarnya. Jadi sebenarnya kedua trapesium ini kongruen karena bentuk dan ukurannya sama. Nah, sekarang kita mau lihat lebih spesifik lagi syarat kongruennya. Yang pertama, sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Sisi yang bersesuaian itu yang mana aja sih? Ini dia, misalnya kita fokus ke sisi AB ini kan yang bersesuaian dengan sisi PQ. Tahu dari mana? Lihat saja simbolnya. Sama kan? Berarti panjang sama, sehingga AB dikatakan bersesuaian dengan PQ, berarti BC bersesuaian dengan QR, CD bersesuaian dengan RS, dan DA bersesuaian dengan SP. Sekarang kita bahas yang sudut bersesuaian. Sudut yang mana aja sih yang bersesuaian? Ini dia sudut A, ini kan yang bersesuaian dengan sudut B. Tahu dari mana? Lihat aja simbolnya. Di sini simbolnya sama kan? Berarti besar sudutnya juga sama. Sehingga sudut A bersesuaian dengan sudut B, berarti sudut B bersesuaian dengan sudut Q, sudut C bersesuaian dengan sudut R, dan sudut D bersesuaian dengan sudut S. Jadi kalau kita menulis trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS, berarti nulisnya begini. Karena A bersesuaian dengan P, B dengan Q, C dengan R, dan D dengan S. Boleh nggak stylenya dari B? Boleh.
Berarti trapesiumnya BCDA kongruen dengan QRSP, jadi disesuaikan ya urutannya sama titik yang bersesuaian juga. Oke, sekarang kita masuk di contoh soal pertama. Tentukan bangun yang kongruen seperti yang sudah dipelajari tadi. Kalau kongruen itu bentuknya dan ukurannya harus sama. Di sini tinggal lihat aja. Yang kongruen di sini berarti B kongruen dengan E. B kongruen dengan E, terus ada lagi nih C sama F. Jadi C kongruen dengan F. Cukup kan? Itu aja yang kongruen. Hai, saya Israwati Jabir. Saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Manakah bilah ketupat yang kongruen? Di sini sudah jelas A sama C, karena ukuran sisinya sama-sama 6 cm. Sedangkan yang B beda, ukuran sisinya 6,5 cm. Nah, itu baru sisinya aja. Sekarang kita cek sudut-sudut yang bersesuaian. Kita perlu ingat kalau total sudut pada suatu bidang datar segi 4 atau lebih adalah 360 derajat. Belah ketupat kan termasuk segi 4, berarti total sudutnya harus 360 derajat. Terus sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat itu ukurannya sama. Sekarang kita cek yang A dulu nih. Nah, kalau ini 55 derajat, berarti ini 55 derajat juga kan? Karena dia berhadapan. Totalnya sudah 110 derajat. Supaya nanti jadi 360 derajat, berarti sisinya 250 derajat. Tinggal dibagi 2 aja kan? Jadinya di sini 125 derajat, di sini juga 125 derajat. Karena dia hadap-hadapan. Jadi totalnya udah pas nih 360 derajat. Sekarang kita cek belah ketupat yang C. Di sini kan 125 derajat, berarti di sini juga 125 derajat. Total udah 250 derajat. Supaya totalnya 360 derajat, berarti sisanya 110 derajat. Tinggal dibagi 2 aja kan? Jadinya di sebelah kiri 55 derajat dan sebelah kanan juga 55 derajat. Jadi semakin jelas kan kalau A dengan C kongruen. Contoh soal ketiga. Jika kedua gambar berikut kongruen, tentukan X dan Y. Untuk menyelesaikan soal ini adalah dengan mengecek sisi yang bersesuaian. Untuk mencari sudut X kan dihubungkan sama sisi ini dengan sudut ke 130 derajat. Nah, di gambar sebelah, sisi yang sama berarti kan sisi yang ini. Ternyata menghubungkan sudut 130 derajat dengan sudut 90 derajat. Karena di sini sudah ada yang sudut 130 derajat, berarti nilai X adalah 90 derajat. Nah, untuk mencari nilai Y, kita cek dulu sisi yang bersesuaian dulu. Dengan sisi ini, sudut 130 derajat dihubungkan dengan sudut 50 derajat. Sisinya sama dengan yang ini kan? Di sini sudah ada 130 derajat, berarti sudut yang ini adalah 50 derajat. Sisanya yang belum diketahui adalah sudut Y. Nah, ingat total sudut trapesium adalah 360 derajat. Ini kan totalnya baru 90 derajat, ditambah 130 derajat, ditambah 50 derajat, totalnya baru 270 derajat. Berarti supaya jadi 360 derajat, sisanya tinggal 90 derajat lagi kan? Berarti sudut Y adalah 90 derajat. Berarti nilai X adalah 90 derajat dan sudut Y adalah 90 derajat. Paham kan? Hai, saya Eka Ramdhani Mursali. Saya akan menjelaskan contoh soal keempat, yaitu analisis kesalahan. Perbaikilah pernyataan yang salah berikut. Kedua bangun tersebut tidak kongruen karena sisi-sisinya tidak bersesuaian. Nah, kedua bangun tersebut sudah dapat dilihat kalau sisi-sisinya itu bersesuaian. Sudutnya juga sama-sama 90 derajat. Berarti pernyataan tersebut salah. Kedua bangun tersebut kongruen. Contoh soal kelima,
Soal tipe bernalar, gambar di atas menunjukkan dua cara menggambar satu garis untuk membagi persegi panjang menjadi dua bangun yang kongruen. Gambarkan dua cara lainnya. Jadi, cara pertama garis aja seperti ini. Persegi panjangnya hasil yang ini kongruenkan sama yang ini. Sampai di sini dulu ya teman-teman, pembahasan materi kekongruenan bangun datar. Terima kasih.